Allah ya Karim. Kenapa? Karena orang tua sekarang ini udah sibuk, terlalu ribut, nguber dunya karo anak sama duit lebih penting. Sekarang memang begitu. Makanya sekarang banyak tempat penitipan anak. Ini baru-barusan ini banyak terjadi kasus penitipan anak. Ternyata anak yang dititipkan itu, Masya Allah, disiksa, diikat macam-macam, Masya Allah. Perhatian orang tua, pengumuman. Akhir-akhir ini emang perhatian orang tua ke anak itu kurang, beda sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih dalam kandungan itu udah perhatian banget. Anak masih dalam kandungan itu udah penuh perhatian. Kalau nasihati anaknya, "Nok, kamu hamil, Nok, hati-hati. Jangan asal bicara, jangan ceplas-ceplos, itu nanti pengaruh ke bayimu. Kamu itu 2 nyawa. Nyawa loro, nyawamu dewek karo nyawane jabang bayi." Terus ketika orang tua udah meninggal, apa yang membahagiakan roh orang tuanya? Tiada lain, tiada bukan, adalah yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah anak-anaknya sendiri. Sebagaimana dulu anaknya waktu masih kecil, tangan-tangan orang tua itu yang membersihkan kotoran anaknya. Sekarang ganti, ketika orang tua sudah meninggal, tangan anak-anaknya yang membersihkan sisa-sisa kotoran tubuh orang tuanya. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Anak-anaknya yang lain juga ikut berada di saf depan mensolatkan jenazah orang tuanya. Kemudian yang memanggul jasad orang tuanya menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu kalau anaknya bisa ngaji. Halo? Kok diem? Oh sedih. Yo sedih ana sing mikir iki anake nyong telu goblok kabeh. Wis mulai mikir. Allah ya Karim. Bu. Nah itu hanya bisa didapat oleh orang tua yang anak-anaknya solihah. Lah kalau anaknya nggak solihah, memandikan jenazah orang tuanya aja dia nggak ngerti caranya. Mengkafani jenazah orang tuanya nggak bisa. Mensolatkan, apalagi suruh jadi imam sholat jenazah. Nggak bisa. Lah terus kalau semuanya anaknya itu, terus kiainya, ustadznya suruh apa? Maaf ya, yang paling berkewajiban untuk mendoakan orang tua itu anaknya. Kalau anaknya bisa, paling afdol mengimamkan sholat jenazah orang tuanya itu ya anaknya. Nah, karena anaknya nggak bisa, makanya terus nyuruh ustadz, nyuruh kiai. Salahnya anaknya oon. Halo, ini tetangga-tetangga ikut mensolatkan jenazahnya. Orang-orang yang dari jauh datang ikut mensolatkan jenazahnya. Sementara anak-anaknya sendiri nggak ikut nyolati jenazah orang tuanya. Malah iri wariwi, intak-intik, ngurusi beras, ngurusi daging, amplop. Di sini juga gitu. Iya. Ada apa enggak yang kayak gitu? Maaf ya. Itu yang ngurusi daging, ngurusi beras, ngurusi amplop, serahkan orang lain yang dipercaya. Anaknya itu mestinya harus fokus ngurus jenazah orang tuanya itu sampai mensolatkan, sampai memakamkan. Masalah departemen perbadokan, serahkan ke orang lain yang bisa dipercaya, ya dipantau saja gitu loh. Aneh ini, yang tetangga ikut mensolatkan jenazahnya, orang-orang
luar datang, orang dari jauh datang ikut mensolatkan jenazah orang tuanya, anaknya sendiri malah nggak mensolatkan jenazah orang tuanya. Anak keplek itu namanya. Paham apa enggak ini ya? Nanti kalau udah didoakan tahlilan malam itu kadang juga gitu. Ya tetangga-tetangga pada datang ikut mendoakan, ikut tahlil, anaknya ribut di dapur. Ada anak yang perempuan biasanya, yang bener gimana? Ya anak-anaknya ikut duduk, ikut tahlil, ikut mendoakan orang tuanya. Urusan masak di dapur, serahkan nama orang lain, serahkan nama siapa yang bisa dipercaya. Tapi tetap dipantau gitu loh. Nah nanti kalau diserahkan orang ya habis dagingnya dibawa pulang. Ya berarti ya sampean dewe ya kulino ngono kuwi. Halo? Bisa difahami nggih omongan saya nggih? Nah, kadang-kadang kan enggak. Orang yang lain mendoakan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Lho anake sing wadon ning gone pawon kae malah ngene. Lah kok wis diparingi duduh, kok kerupuke melempem. Dagingnya oke, dagingnya sidik wae. Oh yang lain mendoakan orang tuanya loh, kok aneh ribut nih gone pawon perkara panganan. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang para jamaah, kalau pengen lama gampang. Rumahmu mana? Nanti aku tak mampir situ tak ceritani dewe wae wes. Sampai tengah malam wes tak ceritani. Oke? Tapi ora usah nganggo son. Ngeyel lah. Ini waktunya udah lewat saya. Bentar. Astagfirullahaladzim. Lah sekarang gini, iya. Sebentar toh. Kalau pengen punya anak yang baik, yang soleh ini mutlak pertama ya, dibekali dengan ilmu dan iman. Ini nggak bisa ditawar. Karena ini udah jadi programnya Allah. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anak siapapun asal dimodali dengan dua hal ini, ilmu dan iman, pasti akan diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah. Sebaliknya anaknya siapapun kalau nggak dibekali dengan ilmu dan iman, pasti akan hina, rendah derajatnya. Naudzubillah min. Dua hal ini penting para jamaah. Ilmu, ya. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas beda. Makanya ekstrim sekali Al-Quran menyatakan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu istifham tangkir kalau dalam ilmu balaghah. Gak usah dijelasno, gak kira ngerti. Seorang mudeng. Makanya istifham pertanyaan hal di situ bermakna nafi, artinya ora, artinya tidak. Tidak sama orang pinter dengan orang bodoh. Nggak sama. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nggak sama. Apanya yang nggak sama? Semuanya. Bareng. Pokoknya nggak sama semuanya. Nggak sama. Semuanya nggak sama. Gayanya nggak sama. Bicaranya nggak sama. Jalannya nggak sama. Kerjaannya nggak sama. Baunya derajatnya gak sama. Pokoknya semuanya gak sama. Tuh. Jalannya aja loh gak sama. Orang pinter sama orang bodoh. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Gak ada orang pinter kok jalan sendirian. Lihat itu pejabat-pejabat yang pinter-pinter, ulama-ulama yang pinter-pinter, jalan mesti dikawal. Mesti. Iya. Dikawal. Lah kalau orang on, ya wes keluyur. Yang pinter
dikawal. Terus nanti masuk ke acara dikawal. Terus dikasih tempat yang nyaman. Duduknya di kursi. Dapat jajan, kotakan. Itu. Nah kalau orang oon, ayo. Kluyur. Terus ngelimpruk, ndoprok, ngono. Terus ora direken. Halo? Sebentar. Gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantas. Pokoknya gaya sembarangan itu loh pantas kalau orang pinter. Orang bodoh, mau bergaya malah aneh. Lucu akhirnya. Orang pinter itu selfie sembarangan ngawur itu jadinya bagus. Pantas gitu. Kalau orang oon, maunya menggaya malah lucu. Loh, ambune lho ora padha. Orang pinter itu ambune sedep. Lah nek orang oon tengi kaya ngono-ngono. Tengi, lebus, pesing. Duh. Enggak, ngomongnya juga enggak sama. Maaf ya. Ngomongnya enggak sama. Orang pinter itu ngomongnya didengerin banyak orang. Orang bodoh lagi ngomong malah di stop. Ngomongnya malah di stop. Ora usah ngomong. Mingkem. Lihat kalau lagi rapat yang ngomong orang pinter, semua pasti terdiam, nyimak, dengerin. Kalau orang bodoh mau usul itu baru ngangkat tangan, usul, ditarik sama temennya, nggak usah angkat tanganmu, puklek tanganmu. Arep ngapa wis tau meneng madang. Beda. Halo? Loh. Orang bodoh ngomong 2 jam. Otot gulu ini sak jempol kaki. Mumprat ludahnya, muntuk, nggak dapat hasil apa-apa, 2 jam ngomong. Orang pinter ngomong sejam sambil pegang mic. Astagfirullahaladzim. Itu loh mereka orang-orang pinter itu loh maksudnya. La haula wala quwata illa billah. Maaf, ibadahnya apalagi jelas nggak sama. Orang pinter itu ibadahnya pakai dasar ilmu. Kalau orang bodoh kan ngawur. Karena dia nggak punya ilmunya. Malah nggak sah. Loh iya, ibadah kalau nggak ada ilmunya kan tertolak. Ayo coba. Maaf ya, saya bukan bermaksud merendahkan, melecehkan, menghina, enggak. Saya pengen ngasih motivasi supaya anak-anak kita itu nggak jadi anak bodoh. Karena orang tuanya kan udah bodoh toh. Halo? Masa orang tuanya udah bodoh, anaknya bodoh pisan. Kok senengane ngelumpuk wong goblok? Ya Allah ya Karim. Nggak sama ibadahnya, sorry ya. Baca Qur'annya aja nggak sama. Ayatun min alim khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim, orang pinter baca Quran 1 ayat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran 1 juz. Ini Pak Kiai ini baca 1 ayat saja. Nun. Dah. Duh, itu lebih baik daripada yang bodoh-bodoh itu dermimil dapat 1 juz. Pak Kiai nambah 1 ayat lagi. Qaf. 2 ayat. Ini podo karo sampean 2 juz. Pak Kiai nambah lagi. Shot. 3 ayat sampean 3 juz. Nah kalau Pak Kiai baca 30 ayat sama dengan sampean khatam sak Quran. Loh kok gitu? Ya iyalah. Kalau orang alim itu baca Quran angen-angen sak maknane. Dan wong bodoh kan angen-angen sak mangane. Beda. Kok kayak nggak terima ya yang diomongi ya? Orang pinter Pak Kiai ini baca Quran 1 ayat itu kayak yang bodoh-bodoh itu 1 juz. Makanya rata-rata kiai-kiai itu males tadarusan
males khataman Quran, takut kalau kebanyakan pahala. Jarang kiai kok khataman Quran deres, jarang. Yang disuruh ya santri-santrinya. Kiainya paling cuma buka tok Al-Fatihah. Nanti datang-datang udah khatam. Rabbana Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Itu pun berkatnya paling gede. Contohnya iki. Halo? Paham apa enggak ya? Sholatnya, yo jelas gak sama. Orang alim, orang pinter itu kalau sholat kan ngerti syarat rukunnya, ngerti yang membatalkan. Jadi untuk lebih bisa sambung ke Allah itu lebih mudah dibanding yang bodoh. Yang bodoh enggak ngerti. Makanya maaf banget. Selamanya sholatnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu nggak bakalan sama. Orang bodoh nggak punya ilmunya, sholat meskipun gayanya kayak 100 kiai tetap zong. Karena dia nggak bisa nyambung ke Allah. Wong zikir-zikir yang dibaca selama sholat aja dia nggak ngerti artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa dia nggak tahu. Halo? Makanya maaf ya, orang bodoh itu kalau sholat walaupun dikhusuk-khusukkan kayak apa, melafatkan niatnya usolli, usolli fardol. Pengangkat tangan waktu takbiratul ihram itu nyengkah. Sendakapnya melungker kayak udang digoreng. Allahu Akbar. Lah dia lu nggak ngerti artinya, tetap zong. Berkali-kali lungkar jelungkir apa akbar. Entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Cerekal tangi meneng entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek zong. Ya karena dia nggak ngerti. Nah, sehingga astagfirullah. Ya nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Enggak masalah, yang penting waktunya ada. Aku sama sih sebenarnya, aku juga berat mau ninggalin kamu. Percayalah. Walaupun nanti ragaku udah nggak di sini, tapi hatiku tetap membersamai kamu. Antem bisa. Makanya anaknya jangan sampai nggak ngaji. Ini pesan saya, jangan sampai jadi anak yang bodoh. Ya, al-ilmu nurun, wadzulmu jahlun. Ilmu itu cahaya. Orang berilmu hidup dalam cahaya. Maka semuanya jelas, semuanya terang karena ada cahaya. Nggak bakal tersesat. Sedangkan orang bodoh itu hidup dalam kegelapan. Semuanya gelap. Gampang tersesat, nubruk. Karena peteng, karena hidupnya gelap. Paham apa ora iki ya? Lah, sekarang orang tua itu kayaknya perhatiannya ke anak itu berkurang. Bahkan kasih sayang dan cintanya ke anak itu berkurang. Sehingga anak-anak sekarang banyak yang liar. Sampai broken home. Sampai, maaf sekali ya, ikut dalam komplotan gangster. Maaf banget. Itu karena perhatian dari orang tua kurang. Tanya ke Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Rata-rata anak yang nakal itu karena dia udah nggak betah di rumahnya. Dia nggak kerasan di rumahnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa nyaman di rumahnya. Dia nggak mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya. Makanya dia terus broken home. Rumah sudah dianggap sebagai penjara. Bahkan kadang-kadang rumah terasa seperti neraka. Lah larinya kemana? Kok bisa seperti itu? Perhatian orang tua kurang. Beda sama orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu kalau ke anak perhatian banget. Anak belum sholat itu ayo sholat. Wudhu ditungguin, sholat ditungguin. Orang tua zaman dulu waktunya ngaji, ayo ini waktunya ngaji. Diantar ke musola, diantar ke tempat ngaji. Orang tua dulu, sekarang kan enggak.
Sami apa? Halo? Dulu orang tua itu maghrib anak belum pulang, dicari sampai ketemu. Waktu ngaji, ini waktunya ngaji, diantar. Sekarang enggak kayaknya ini, ya Allah ya Karim. Kenapa? Karena orang tua sekarang ini udah sibuk, terlalu ribut, nguberdonyo karo anak sama duit lebih penting. Sekarang memang begitu. Makanya sekarang banyak tempat penitipan anak. Ini baru-barusan ini banyak terjadi kasus penitipan anak. Ternyata anak yang dititipkan itu, Masya Allah, disiksa, diikat macam-macam, Masya Allah. Perhatian orang tua, pengumuman. Akhir-akhir ini emang perhatian orang tua ke anak itu kurang, beda sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih dalam kandungan itu udah perhatian banget. Anak masih dalam kandungan itu udah penuh perhatian. Kalau nasihati anaknya, "Nok, kamu hamil, Nok, hati-hati. Jangan asal bicara, jangan ceplas-ceplos, itu nanti pengaruh ke bayimu. Kamu itu 2 nyawa. Nyawa loro, nyawamu dewek karo nyawane jabang bayi. Jangan asal jeplak kalau ngomong, hati-hati. Itu makan jangan sembarangan. Orang hamil itu nggak boleh makan linggis, pacul, koral, semen. Jangan berdiri di bawah amben." Nah, orang tua dulu gitu, anak masih dalam kandungan itu udah penuh perhatian, hati-hati gitu dulu. Sekarang enggak. Kalau orang tua dulu itu, maaf ya, lagi hamil itu banyak baca Quran, banyak berzikir. Anak masih di kandungan udah akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, udah akrab dengan zikir, udah dikasih imun, udah dikasih infus berupa ayat Quran, zikir, sholawat. Sekarang enggak. Wong wedok-wedok saiki meteng iku senam. Idul karo di setelke musik. Ceduk. Lu nek wis senam diiringi musik, pakaiane ngafret, melevet, mentek kae. Ya awake apik, awake kaya sumpele bom kae. Lha wis engko mencolot dul-dul kaya gembol kucing anakan. Ketat melepet, ya Allah. Jujur saya kalau ngelihat kayak gitu, ya Allah, seneng. Ya maksudnya ki seneng ngingetin, belum selesai. Seneng ngingetin, seneng nasehatin. Nah coba idalidul. Masya Allah. Ini wis biasanya di depan balai desa kok itu. Mana Pak Lurahnya mana? Nah itu sambil diputerin musik, betul? Ngene sekarang. Naikin dul, gilani. Mestinya senam itu malam hari itu, qiyamul lail. Kalau orang tua dulu gitu, hamil senamnya qiyamul lail. Untuk sholat malam, itu gerakannya udah jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada gerakan senam jenis apapun. Oh meneng, ayo bantau tak anteni. Mumpung nyonge urung pindah. Ayo, begitu udah lahir orang tua dulu, anak nggak pernah pisah dari tubuh ibunya. Selalu didekap ibunya, tidur didekap, dikeloni, duduk di pangku, didekap kayak gini. Sering digendong, sambil masak bayinya digendong, sambil nyuci bayinya digendong, sambil kerja, sambil nyapu, gendong bayi. Apalagi bayinya sakit, Masya Allah, dengan penuh kasih sayang. Kalau ibu zaman dulu digendong sambil dipuk-puk bokongnya. Anak bagus. Padahal anak ireng korengen. Anak bagus. Dulu. Loh, ini jangan diremehkan. Anak selalu
dalam dekapan ibunya, berarti kan dada anak tuh nempel ke dada ibunya. Jantung dan hati anak nyambung dengan jantung dan hati ibunya. Ini pembentukan karakter. Ini ada getaran-getaran resonansi. Alah orang ngerti bahasa ini. Orang ngerti, soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi ini ada getaran resonansi yang nyambung dari hati orang tua ibunya ke anaknya. Dulu gitu, sekarang ndak. Ibu-ibu zaman sekarang itu ndak mau suruh gendong bayinya. Masih bayi udah dorong pakai geledekan nih loh. Kayak kire, kuk 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 kuk. Loh. Dadi ini anak yang ngono-ngono kuwi saiki. Ono pengajian ya juguk terus ngono kuwi. Loh, kiri juguk. Halo? Halo? Gendong aja udah nggak mau kalau lagi di rumah anak dibikinkan ayunan itu. Anaknya diayun-ayun, ibunya udah nggak mau gendong, anak diayun, dorong gini. Ibu TikTokan. Ada nggak yang kayak gitu? Wadah, sekarang ibu pakai baju warna hitam. Nanti kalau udah diem dorong lagi ayunannya. Ibu HP nanti TikTokan. Edan. Halo? Terus lagi ngajinya kurang diperhatikan. Tapi kalau sekolah perhatiin banget. Anak kalau ke TPK, ke Madrasah Diniyah nggak begitu diperhatiin. Kadang suruh nganter aja ibu malas, sudah berangkat sendiri. Tapi kalau anaknya ke sekolah baru playgroup sama TK, ibunya ikut sekolah. Masih pagi ibunya udah mandi. Terus masuk kamar, tutul itu di depan cermin. Nganter anaknya ke sekolahan, nyampe sekolahan, anaknya masuk kelas, ibunya di luar bikin kelas sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Tumyang pusatnya. Nah, sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Biaya juga gitu. Kalau untuk sekolah itu bayar berapapun oke. Dan selalu tepat, nggak pakai nunggak. TPQ sebulan cuma 15.000, 20.000, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada apa enggak? Ada. Pokoknya tumyang RT 4. Rumahnya hadap ke selatan. Tahu lah. Itu tunggakannya masih 6 bulan di TPQ belum dibayar. Astaga. Ayo ikut aku. Ya ikut pindah ikut ngaji aku. Nanti di tengah itu ada jembatan tak cemplung ke. Sudah ya sayang. Saya sebenarnya sih aku pengen berlama-lama sama kamu. Ya udah sarung ya nggak apa-apa. Yuk mana yang pengen sebentar. Anak-anak dulu ada apa enggak ya? Misalnya anak-anak. Coba. Aku bisa ngomong kulo buah mau. Mana? Ya kamu sini kamu sini. Sini nak kamu sini. Hati-hati naiknya hati-hati. Mas Hati-hati sayang, hati-hati. Salim dulu sama Abah. Gini. Mas operator, tolong mic-nya mas. Yang wireless mas. Dikondisikan. Halo.
Mas, mas, halo mas, diangkat mas. Volumenya mas, nah dikit lagi, dikit. Nah makasih mas, matur suwun. Ayo kamu salam dulu ke jamaah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Cantika. Oh Cantika, kayak anaknya cantik emang. Seneng nggak dipanggil sama abah? Banget. Kok pakai banget? Senang pakai bingit. Masa iya? Kok pakai seneng bingit kenapa? Ikut-ikut apa tadi? Hah? Ikut-ikut apa tadi? Maksudnya ikut-ikut apa itu mulai dari? Tadi kamu bilang pakai bingit. Oh gitu. Ikut-ikut abah, seneng pakai bingit. Seneng sama ceramahnya abah. Kamu kan masih kecil, masa paham? Abah kalau ceramah kan sering pakai bahasa Jawa. Emang kamu ngerti bahasa Jawa? Paham? Seneng? Nang. Mamanya kamu juga sering dengerin ceramahnya abah? Baru pertama kali tadi sering di HP. Lah ya maksudnya kan sering lihat di HP. Kamu kesini sama siapa? Sama mama dan teman-teman mama. Oh sama mama dan teman-teman mama. Itu dari tadi manggil abang nggak dijawab. Oh dari tadi manggil abah nggak dijawab? Enggak. Lo kan tadi abah datang udah disapa sama abah semuanya. I love you dari tadi. Salahnya sendiri siapa nyuruh nyelempit di situ? Nah yang paling banyak disapa yang duduknya di depan, Cantika. Kamu rumahnya mana? Di Tambak Negara. Tambak Negara. Itu kecamatan mana? Kalau juga. Oh sama kecamatan sini. Sekolahnya kelas berapa kamu? Sekolahnya kelas 6. Kelas 6 SD apa MI? SD. Nanti habis ini Cantika pengen ke pesantren nggak? Kata mama suruh ke negeri dulu. Oh kata mama suruh ke negeri dulu. Terus habis ke negeri, kemudian terus ke luar negeri. Maksudnya ke SMP negeri dulu. Nah, terus habis dari SMP negeri, Semoga aja keterima. cita-citanya apa sih Cantika? Insya Allah mau jadi poluan. Oh mau jadi polwan. Kasih tepuk tangan dulu boleh. Cantika, mau jadi polwan kalau ke pesantren bisa ngaji malah keren. Apalagi kalau Cantika hafal Quran. Nanti daftar polwan nggak usah pakai tes kalau kamu hafal Quran. Tanya sama Pak Kapolsek, betul Pak Kapolsek? Nah ada jalur khusus malahan. Itu loh. Nah kalau kamu ke negeri harus melalui tes ketat. Bilang sama mamanya. Apalagi nanti kalau udah sekolah SMP, udah pergaulan gini biasanya males ke pesantren. Biasanya. Yang paling bagus itu ya lulus MI, lulus SD langsung ke pesantren. Insya Allah. Nah nanti bilang sama mamanya. Tuh keluarganya kamu ada yang di pesantren nggak? Saudara ada. Lah iya. Ibunya. Hah? Untuk pesantrennya pesantren Andalusia. Lah iya kan keren toh. Kamu kan juga bisa mondok di pesantren situ. Insya Allah Pak. Kalau ngefan ke aku harus mondok. Loh, kamu tadi kok dari bawah kok gayamu kamu fans berat. Ya karena dari tadi. Wah. Terus? Terus abahnya cuma. Lah ya udah kan. Terus masa ketika sampean bilang, bah, terus aku, weh. Ya berarti aku sama kamu podo berarti. Tuh. Kamu pengen banget ya dipanggil sama Abah? Pengen. Hah? Kenapa kau pengen dipanggil sama Abah? Berat. Terus kalau udah dipanggil bisa deket sama Abah perasaannya gimana? Gak bisa tidur nanti. Ya karena ini nanti kalau kamu langsung buka TikTok Abah Anza bareng Cantika pasti langsung keluar. Viral aku bah. Gak ngerti mau viral mau enggak ya karo. Mau viral enggak itu tergantung nasibmu. Ya terserah ini kamu sekarang mau tampil apa coba? Aku bisa sholawatan bah. Sholawatan bisa, nyanyi juga bisa berarti. Biasanya kalau sholawatan pinter, nyanyi malah pinter biasanya. Bero bah. Hah? Bero. Terus kalau kamu misalnya pernah ikut lomba apa? Aku bisa. Apa? Nah, Aku bisa mendongeng. ya. Menari. Nah, Terus bisa cerita Islami bisa. Terus
sholat. Wush. Hati-hati kamu ya. Loh, tahu gak kamu? Ini mendongeng, menari, cerita islami, silat. Cocok ini calon poluan kok ini. Sholawatan juga bisa. Coba sekarang sholawatan dulu, nanti tak suruh dongeng. Dongeng. Nah, ya katanya tadi bisa mendongeng. Nah, coba sekarang sholawatan dulu kayak apa? Terserah, Jibril boleh, Israel boleh. Mungkar Nakir juga boleh. Boleh, Pak. Boleh. Ayo, kamu sukanya sholawat yang apa? Bisanya, coba. Duh. Ayo, Cantika. Apa? Oh, sifatnya murid. Ya enggak apa-apa, itu bukan sholawat, itu nyanyi. Ya syiiran, itu namanya syiiran. Sholawat itu yang ada Allahumma sholli atau sallallahu dan seterusnya. Itu sholawat. Kalau ya kenapa dikasih syiiran? Gini loh, biar masyarakat paham. Sholawatnya berharap syafaat, syiirannya dapat nasihat. Itu cuman namanya anak-anak kadang-kadang salah paham. Banyak yang ketika tampil bareng dengan abah gini, mau sholawat bah? Ayo gendang, sholawatan. Ya langsung iwak bandeng ana iwak sepat. Nah saya ditanya itu sholawat apa bah? Ya tak jawab nama-nama ikan, aku ya gitu. Lah iya nama-nama ikan ya, sholawat itu ya munci ya, sholawat kayak yang lain. Ayo coba sholawat apa? Allahumma sholli sholatan daimatan kok daimatan? Ya udah kalau kamu syiiran aja, sifatnya kayak apa? Coba sifatnya. Murid ingkang bagus iku limo ing amal terus kang dihin iku nudone marang guru tingkah lakune kok ki bah ngelitik Ngelitik. Langsung kapindo. Bisa enggak? Ayo. Enggak kuat berarti. Udah dongeng saja, yuk. Dongeng. Aku pengen didongengin. Semoga aku langsung bisa tidur. Ayo. Tapi kalau misalnya enggak lumayan apal enggak apa-apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken Nyong Cantika, asale Enyong sekang SD Negeri 1 Tambak Negara. Enyong arep nyeritakna asal usule watu kelir. Watu apa? Watu kelir, Bah. Watu kelir. Nggih. Gimana itu watu kelir itu? Tambak Negara, Oh, Bah. Tambak Negara. Boleh, ayo. Jangan lupa mampir ya, Bah. Watunya besar banget. Kayak wayang kulit, Bah. Oh, Kayak watunya wayang. besar. Kayak mamamu itu besarnya. Tebak yang mana, Bah? Mau dongeng atau ini dongeng aja ya, Bah ya? Ya, dongeng lanjut. Watu kelir. Ayo. Gimana ya, Ma lupa? Pada zaman dahulu kala biasanya kan gitu. Zaman gemien. Loh, bener kan? Ini ganti cerita ya, Bah? Boleh. Kadipaten Bonjok. Boleh. Zaman gemien, pasir luhur dibagi dadi 5 bagian. Utawane dijenengi Kadipaten Bonjok. Kadipaten? Bonjok. Bonjok. Terus? Lupa, Bah. Lupa meneng. Sudah lama mendongengnya. Ya dongeng sing liyane lah, dongeng keluargamu ae. Loh. Ibuku namanya Ibu Kusmiati. Engko tak tambahin nggo wiridan wer Kusmiati ngono. Lanjut. Bapakku namine Bapak Tayun. Payun. Payun karo Kusmiati. Pak Tayun, Pak Bah. Payun sama Bu Kusmiati.
Mbakku namine Mbak Anggun. Mbah Anggur. Mbak Anggun, Oh, Mbak Anggun. Terus. Disebutin mawon lah. Buyut canggah. Buyut. Ya wes Cantika wes tak dongake. Nyong abah mau pindah soalnya kan tak kasih hadiah sarung gini udah. Dah tak kasih hadiah sarung. Passwordnya bah? Ya sebentar ini ada passwordnya. Ah ini ada sarung mangga. Ya biasa kata-kata ya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anzwa. Anzwa. Anza. Anzab. Anza ku singkatannya Anwar Zahid. Oh nggih, ulang Mbah. Sarung mangga, sarungnya Abah Anzwa. Kok iso Anzua? Anza. Lah kan enakan Anza, nggak usah pakai Anzua, nggak usah mencucu-mencucu. Ulang. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Ora sarung mangga, Nggak apa-apa iki sonek dadi poluan kereng iki. Nggih, amin. Nah ini titip untuk ayahmu ini. Oh nggih, matur nuwun. Nah, ada songkok juga. Anza songkok. Salim Mbah. Mbah, sangu Mbah. Wong anake lho orang njaluk. Kamu, oh ya mau salim nggak apa-apa, sik. Ya ora kok 2000. Ya udah wes. Sesuai amal perbuatan. Matur nuwun, Mbah. Wes kene nggih, dah. Lho mikir. Mau dibawa pulang. Waktunya ini nggak nyukupin nih nanti saya. Apa? Iya tak doain udah. Sukses kamu Cantika. Oh itu sudah pernah. Hah? Fabian aja Fabian. Sini Fabian. Kamu sini Fabian. Yang sunat. Itu yang gimbal itu sudah. Itu Mbak itu juga sudah. Aku lo ingat, sekarang tak ingat-ingat yang sudah. Nah sini kamu nak. Ayo salam Fabian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa Fabian? Fabian Rianto. Nama bapaknya kok digawa? Panjangannya kue. Gimana? Panjangannya emang kue. Kepanjangannya emang kue. Panjangnya anak Rianto gitu namanya. Ya. Fabian Tok. Ya. Di kartu memang namanya Fabian Rianto. Ya udah kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Kelas 3. SD apa MI? Alisat. Hah? Alisat. Al-Irsyad. Hebat kamu sekolahnya di Al-Irsyad. Cita-citanya? Pembalap. Fabian. Pembalap liar apa pembalap motor apa pembalap mobil? Mobil. Orang motor. Mobil karo motor. Ya. Nah, kamu suka nonton balapan? Suka. Idolamu siapa? Idolaku Ah. Magila. Siapa? Magila. Magila. Bukan Marquez. Ya. Iya. Marquez juga. Iya. Magila juga. Iya. Ngaji Qur'annya sudah sampai juz berapa? Lupa. Sudah disunat apa belum Fabian? Udah. Kapan sunatnya? Kapan? 22 tanggal 22 April. Tanggal 22 April. 12. 12 April. Sakit apa enggak disunat? Enggak. Hah? Enggak.
Nggak nangis berarti? Ya nangis. Nangis apa enggak? Biuset. Hah? Nek biusentong nangis. Pas dia apa nih? Pas biusentong. Oh pas biusentong nangis. Ya. Katanya nggak sakit kok nangis. Sunate ora sakit. Nggak usah dipegang-pegang. Sunate ora sakit terus? Nek biusentong sakit. Oh nek biusentong sakit. Jadi apa ora le sunat? Jadi apa enggak sunate? Jadi. Kok ngerti nek jadi? Ah. Sunat. Kamu pernah ikut lomba apa Fabian sekolah? Lomba balap? Apa? Parkur. Parkur. Di TK. Oh di TK. Kalau balap lari nggak suka balap lari? Suka tapi enggak. Salah. Kalah. Enggak. Enggak dimasukkan lomba. Oh nggak dimasukkan lomba. Tapi kamu sekarang belum boleh naik motor loh ya. Nanti kalau udah besar. Hah? Udah gede. Nah kalau udah gede baru naik motor. Jadi pembalap yang bagus latihan. Mengharumkan nama Indonesia. Jadi juara nasional. Internasional. Amin. Coba nanti ada pembalap namanya Fabian Rianto. Amin. Itu yang juara Fabiannya apa Riantonya yang juara? Fabiannya. Hah? Fabiannya. Lah Riantonya? Enggak. Kalau yang Pak Rianto kerjanya apa Pak Rianto? Mancing. Kok mancing? Kalau Bu Rianto kerjanya apa Bu Rianto? Jualan panci. Jualan panci. Ya udah nanti Abah pulang bawain panci ya. Iya. Di mana kalau jualan pancinya? Di toko. Oh di toko. Punya toko berapa? 8. Tokonya 8. Oh berarti ki juragan obrak-abrik itu. Oh kamu berarti anak obrak-abrik kamu. Makanya pengen jadi pembalap. Wang. Bisa azan gak? Bisa. Ayo azan, nanti tak kasih hadiah. Ayo azan. Ayo. Hah? Ada namanya baca doa. Terserah mau azan apa. Azan, ayo. Azan Mekah boleh, azan Madinah boleh, azan Tumiyang boleh. Adan Tumiyang. Hah? Adan Tumiyang. Ayo udah Tumiyang. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok sambil melototi apa toh? Kamu kayak ngadani apa aja. Nanti gunanya nanti kalau Pak Lurah udah meninggal, kamu yang adzan nanti. Malah apa sih dipelototi gini ya? Ya udah, Fabian apa sebenarnya pengen lama sama kamu, tapi abahnya mau pindah ke Cilacap. Mana sarungnya untuk Fabian. Kamu tak kasih sarung yang Anza series. Ini yang sarungnya kayak sarungnya abah ini batik. Nah ini. Nah, keren. Keren. Ayo, password kata-kata sarung mangga. Ayo. Orang bisa. Bisa. Sarungnya dipakai. Sarungnya dipakai. Diulang dulu. Sarung mangga. Ayo pegang. Sarung mangga. Sarungnya dibuka. Sarungnya dibuka, dipakai untuk sholat. Nah, benar. Nanti kalau balapan jangan pakai sarung. Ya. Untuk sholat, untuk ngaji. Ini pembalap tenan ini. Nah, kamu kemarin sunat dapat duit banyak enggak? Iya. Berapa dapatnya dihitung? Nggak hitung. Enggak ngitung.
Ya udah berarti nggak usah tak sangoni. Ya udah tak tambahi ini sama peci. Nah ini ada peci Anza, pecinya ada fotonya saya juga nih. Nah ini ada fotonya Abah. Fotonya comel. Maksudnya cowok melas. Nah ini dah. Matur nuwun, Mbah. Oh, pantur nuwun pinter anak ini.